Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku mendapat banyak tawaran melatih negara lain sesuai dipecat oleh PSSI. Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari pelatih timnas Indonesia pada Senin siang WIB. Akan tetapi, cinta supporter skuad Garuda tak luntur kepada pelatih berusia 54 tahun tersebut. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu masih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Shin bahkan saat ini masih berada di Indonesia dan melakukan beberapa kegiatan. Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa ia bersedia datang untuk menjadi cameo dalam film ini karena ingin membalas budi cinta masyarakat Indonesia. Tak hanya berbicara soal kegiatannya ini saja, mantan pelatih timnas Indonesia pun mengungkapkan bahwa ia sebenarnya mendapat tawaran untuk melatih negara lain. Setelah tidak menjabat lagi sebagai pelatih timnas Indonesia, ia mendapat banyak tawaran sebagai pelatih. Namun, ia mengaku masih banyak hal yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, saat ini tawaran melatih negara lain belum ia ambil. Shin Tae-yong mengaku akan menikmati waktu istirahat terlebih dahulu. Apalagi selama ini, ia telah fokus dengan timnas Indonesia, sehingga ia ingin istirahat terlebih dahulu. Proses naturalisasi oleh Romeni sudah masuk ke DPR RI. 2 pemain lain dikabarkan segera menyusul. Kabar tersebut diungkap Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Dia menyebut, proses naturalisasi striker Oxford United itu sudah rampung di kementerian yang dipimpinnya. Supratman juga menyebut selain Ole akan ada 2 pemain lagi yang segera diproses naturalisasinya. Namun, dia tak menyebut nama sang pemain. Saya dengar masih ada 2 lagi menyusul. Buat kita, siapapun itu sepanjang bisa membuat merah putih berkibar setinggi-tingginya wajib kita dukung, ucapnya. 2 pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses naturalisasi, satu diantaranya adalah Jairo Ridwald. Satunya lagi sempat muncul nama Mitchell Baker. Namun, nama terakhir sudah dibantah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ketiga pemain tersebut nantinya ditargetkan bisa segera merampungkan proses naturalisasi sebelum Maret 2025. Sehingga ketiganya diharapkan sudah bisa tampil saat timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, tim Garuda yang kini dilatih Patrick Kluivert akan sowan ke Sydney Football Stadium, markas timnas Australia, pada 20 Maret 2025. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret mendatang. Patrick Kluivert resmi menukangi timnas Indonesia. Langkah ini memunculkan antusiasme besar dari supporter. Patrick Kluivert datang dengan reputasi legenda Belanda dan keakraban dengan sosok-sosok penting seperti Louis van Gaal dan Ronald Koeman. Tak heran bila kedatangannya membawa ekspektasi tinggi akan perubahan di tubuh skuad Garuda. Kedekatan Kluivert dengan Koeman mengundang tanya, terutama terkait persaingan rebutan pemain diaspora. Salah satu nama yang santer disebut adalah Ian Maatsen, bek kiri Aston Villa yang berpotensi menjadi andalan masa depan. Nama Ian Maatsen kerap muncul dalam daftar panggil timnas Belanda, tetapi Koeman jarang sekali memberinya menit bermain. Terkadang, Maatsen malah didegradasi ke Belanda U21. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Maatsen mungkin merasa dianaktirikan. Jika benar demikian, timnas Indonesia bisa menjadi opsi menarik, terutama sekarang Kluivert memegang kendali. Jika lancar, Maatsen dan nama-nama lain seperti Miliano Jonathans, Emil Mulyadi, hingga Pascal Struijk bisa menyusul. Kolaborasi ini dinilai penting untuk membentuk fondasi tim tangguh, baik di lini belakang maupun lini depan. Sebagai pelatih, Kluivert juga menyatakan tidak akan melupakan pemain lokal. Ia percaya kombinasi pemain Indonesia dengan bintang diaspora akan menghasilkan keseimbangan. Asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Denny Lanzaat, bergerak cepat dalam memaksimalkan persiapan skuad Garuda jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia pun bertemu pemain keturunan di Belanda.
Danny Lanzaat kedapatan menyaksikan langsung pertandingan PEC Zwolle menghadapi PSV Eindhoven Sabtu malam WIB. Di akhir laga, Lanzaat ternyata sengaja untuk bertemu dengan satu pemain keturunan, yakni Eliano Reinders. Eliano merupakan pemain berdarah Maluku yang sudah dinaturalisasi PSSI dan telah menjalani debutnya bersama Garuda pada Oktober tahun lalu. Dalam laga PEC Zwolle versus PSV Eindhoven, Eliano mencatatkan laga ke-100-nya bersama klub tersebut. Dia tampil penuh membantu Zwolle menang 3-1. Meski mulai menjadi andalan di Zwolle, peruntungan Eliano Reinders di timnas Indonesia sejauh ini masih menjadi tanda tanya. Di era kepelatihan Shin Tae-yong, pemain versatile yang bisa mengisi pos bek kiri, gelandang serang hingga striker ini baru sekali tampil. Kini, tampuk pelatih telah berubah. PSSI resmi memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari lalu, di mana sosok penggantinya adalah legenda timnas Belanda, Patrick Kluivert. Fakta bahwa Eliano ditonton langsung Danny Lanzaat, hal ini bisa mengindikasikan bahwa sang pemain mungkin masuk ke dalam skema Patrick Kluivert. Masih perlu ditunggu akan seperti apa nasib Eliano Reinders setelah perubahan rezim kepelatihan dari STIU ke Kluivert. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berkesempatan merekrut 3 pemain keturunan bernilai ratusan miliar yang tersebar di Eropa. Timnas Indonesia memasuki era baru di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong. Pemain keturunan masih diburu Indonesia dalam memperkuat tim nasional, khususnya dalam mengejar target tampil di Piala Dunia 2026. Seiring pergantian pelatih, Patrick Kluivert dinilai memiliki daya tarik lebih besar mendatangkan pemain keturunan. Saat ini masih banyak pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia, khususnya Eropa menjadi target utama. Pemain ratusan miliar yang bisa direkrut Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Di antaranya ialah Ian Maatsen. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Saat ini Ian Maatsen bermain untuk Aston Villa dan sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski begitu, Ian Maatsen belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Karena itu, ia masih berpotensi merapat ke Indonesia. Ini bukan pertama kalinya Maatsen merasa diabaikan, meskipun performanya bersama Aston Villa di Liga Inggris terbilang impresif. Ian Maatsen, pemain berusia 22 tahun yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang keturunan Jawa. Kekecewaannya terus berlanjut saat dirinya kembali tidak dipanggil untuk membela tim senior pada laga UEFA Nations League pada September lalu. Dikutip dari beIN Sports, Maatsen akhirnya mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen. Fans Garuda menilai bahwa unggahan tersebut merupakan sebuah isyarat bahwa Ian Maatsen merupakan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Menarik dinantikan sampai mana daya tarik Patrick Kluivert menarik perhatian para pemain keturunan yang sulit ditaklukkan PSSI. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans memulai babak baru dalam karirnya. Ia diboyong oleh FC Utrecht dari Vitesse. Miliano Jonathans dibeli oleh FC Utrecht karena tampil apik bersama Vitesse di kasta kedua Liga Belanda. Pemain keturunan Depok tersebut mencetak 11 gol dan 4 assist di klub sebelumnya. Alhasil, winger 20 tahun ini pun naik kelas ke Eredivisie Belanda. Di bursa transfer musim dingin ini, FC Utrecht membelinya. Menariknya, dalam kesempatan ini, Miliano Jonathans disinggung terkait timnas Indonesia. Ia pun mengakui bahwa belum mengambil keputusan apakah akan memperkuat skuad Garuda atau tidak. Kemungkinan membela timnas Indonesia ada, tapi saya tidak ingin membuat keputusan sampai akhir musim, kata Jonathans.